Sosok Rai Riyadi, Jaksa Penuntut Umum, JPU, dalam persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi program digitalisasi pendidikan pengadaan Ceromebo Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kemendikbudristek, pada tahun 2019-2022, Nadiem Makarim, tengah disorot. Diketahui dalam kasus tersebut, tim JPU mengajukan tuntutan pidana penjara 18 tahun terhadap terdakwa Nadiem. Amar tuntutan tersebut dibacakan JPU dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu, 13 Mei 2026, lalu. JPU dalam tuntutannya meminta majelis hakim menyatakan terdakwa Nadiem Makarim terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Perbuatan tersebut dinilai melanggar ketentuan pasal 603 Yungto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana tercantum dalam dakwaan primer, mengutip laman Kejaksaan Go.id, Kamis, 14 Mei 2026. Dalam tuntutan itu, JPU meminta hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 18 tahun kepada Nadiem, dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani diperhitungkan sebagai pengurang hukuman. Jaksa juga meminta agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Selain hukuman penjara, JPU menuntut pidana denda sebesar 1 miliar rupiah yang wajib dibayarkan paling lambat 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Jika denda tidak dibayar, jaksa meminta harta atau pendapatan terdakwa disita dan dilelang untuk menutupi kewajiban tersebut. Apabila hasil penyitaan tidak mencukupi, hukuman denda itu diganti dengan pidana penjara selama 190 hari. Tak hanya itu, jaksa juga menuntut pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti senilai 809,5 miliar rupiah dan 4,87 triliun rupiah. Nilai tersebut disebut berasal dari aset terdakwa yang dianggap tidak sebanding dengan penghasilan sah dan diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Bila uang pengganti tidak dibayarkan dalam waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, jaksa meminta aset terdakwa disita dan dilelang. Jika harta yang dimiliki tidak mencukupi, maka tuntutan tersebut diganti dengan hukuman penjara selama 9 tahun. JPU sebut tuntutan berdasarkan fakta-fakta persidangan, JPU Rai Riyadi menjelaskan surat tuntutan itu disusun berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari berbagai alat bukti sah, termasuk keterangan puluhan saksi, pendapat ahli, dokumen persidangan, hingga hasil audit BPKP. Fakta persidangan juga mengungkap adanya dugaan konflik kepentingan, di mana terdapat hubungan investasi dan utang usaha antara pihak penyedia teknologi dengan perusahaan yang dimiliki oleh terdakwa, sehingga menciptakan simbiosis yang tidak sehat dalam pengadaan barang negara, ujar JPU Rai Riyadi. Dalam persidangan, jaksa juga menyoroti dugaan praktik birokrasi menyimpang melalui dugaan pembentukan shadow organization atau pemerintahan bayangan yang melibatkan pihak eksternal seperti Ibrahim Arif, Juristan, dan Fiona Handayani. Menurut jaksa, keberadaan pihak luar tersebut telah mengabaikan peran pejabat resmi kementerian yang dinilai lebih memahami kondisi sekolah di lapangan. Selain itu, jaksa mengungkap dugaan konflik kepentingan dalam pengadaan teknologi. JPU menyebut terdapat hubungan investasi dan utang usaha antara penyedia teknologi dengan perusahaan milik terdakwa yang diduga menciptakan hubungan tidak sehat dalam proses pengadaan barang negara. Sosok Rai Riyadi diketahui pernah mengemban amanah sebagai Kepala Kejaksaan Negeri, Kajari, Musi Banyuasin, Muba. Saat menjabat Kajari Muba, dirinya pernah menetapkan orang terkaya di Sumatera Selatan, Sumsel, Haji Halim sebagai tersangka kasus korupsi. Haji Halim ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi memalsukan buku atau daftar khusus untuk pemeriksaan administrasi dalam pengadaan tanah jalan tol Betung Tempino tahun 2024. Kepala Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin, Kajari Muba, Rai Riyadi diketahui memiliki harta kekayaan mencapai 2,3 miliar rupiah. Dikutip dari laman LHKPN, mengutip Bangkapos.com, Kamis, 14 Mei 2026. Mengutip unggahan Instagram Kajari Muba, usai menjabat sebagai Kajari Muba, Rai diamanahi sebagai Kepala Subdirektorat Tindak Pidana Perpajakan dan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Direktorat Penuntutan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung di Jakarta. Rai Riyadi pernah masuk dalam nominasi Adiaksa Awards 2024 yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan kepada jaksa-jaksa berprestasi di berbagai bidang penegakan hukum. Sebelum menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin, Rai Riyadi lebih dulu menjabat sebagai Kajari Prabu Mulih. Ia juga pernah bertugas di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan sebagai penyidik tindak pidana korupsi. Saat menjabat sebagai Koordinator Pitsus di Kejati Sumsel, Rai Riyadi menangani sejumlah perkara korupsi besar. Salah satunya kasus dugaan korupsi dana hibah pembangunan Masjid Raya Sriwijaya yang turut menyeret mantan Gubernur Sumsel, Alex Nurdin, ke meja hijau. Selain itu, ketika bertugas sebagai Koordinator Pitsus di Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, NTT,
Rai Riyadi juga memimpin pengusutan kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang terkait penjualan aset tanah di Labuan Bajo dengan nilai mencapai 1,3 triliun rupiah. Karirnya berlanjut saat menjabat sebagai Kajari Prabu Mulih. Jaksa asal Palembang itu dikenal aktif mengusut berbagai perkara dugaan korupsi di Kota Prabu Mulih, mengutip Sripoku. Atas kiprahnya tersebut, Rai Riyadi berhasil masuk 3 besar Adiaksa Awards 2024 untuk kategori jaksa tangguh dalam pemberantasan korupsi. Ia menjadi satu-satunya jaksa asal Sumatera Selatan yang berhasil mencapai tahap tersebut dalam acara yang digelar di The Westin Jakarta pada 5 Juli 2024. Rai Riyadi juga termasuk dalam daftar 25 kandidat penerima Adiaksa Awards 2024. Para kandidat dipilih melalui proses seleksi ketat dari ribuan nama yang diusulkan masyarakat maupun internal kejaksaan, sebelum akhirnya ditentukan oleh Dewan Pakar dalam rapat seleksi di Jakarta Selatan pada Mei 2024.